Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Jalan-jalan bersama Pak Rahmat. Wahai Dewan Juri yang terhormat, Kami doakan selalu sehat. Kami dari Tim 2. SMA Negeri 1 Taman-Sari. Isikan kami membahas mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan tingkat kehadiran museum di tengah kancah masyarakat global. Menurut Kemendikbudristek tahun 2023 mengatakan bahwasanya dari 450 museum yang tercatat, tidak ada satupun yang diinvestasikan secara serius oleh pemerintah baik dari segi anggaran maupun infrastrukturnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah, izinkan saya untuk membahas hal ini. Dari masalah yang ada 3 poin masalah yang akan saya angkat. Yang pertama adalah manajemen pengolahan. Bagaimana kita bisa mengelola atau mengelola secara optimal maupun efisien. Tentu hal itu sulit, apalagi jika kita berkaca kepada data yang sudah saya berikan. Karena pemerintah bisa dibilang tidak serius dalam menangani hal ini. Hal ini berdampak kepada sulitnya museum untuk beradaptasi di tengah kancah global. Kemudian yang kedua adalah masalah sumber daya manusia. Menurut Kemendikbudristek nomor 24 tahun 2022 mengatakan bahwasanya ada aturan tingkat kompetensi minimum yang harus dicapai oleh pegawai museum. Namun pada kenyataannya kemampuan pegawai museum saat ini tidak memiliki kemampuan yang mencapai tingkat minimum tersebut. Atau bahkan banyak sekali pegawai yang memang yang bisa kita golongkan sebagai golongan tua. Hal ini berdampak kepada sulitnya museum untuk berkembang karena tidak memiliki yang namanya sumber daya manusia yang mumpuni dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah masalah anggaran. Seringkali museum menggunakan anggaran yang tidak seberapa, yang hanya mengandalkan kepada penjualan tiket semata yang bahkan harganya sendiri hanya terdiri dari 2.000 dan 1.000. Hal ini bisa kita maklumi jika kita berkaca kembali kepada data yang telah saya sebutkan tadi. Karena pemerintah yang tidak serius untuk menanggapi hal ini membuat museum atau pihak pengelola museum mau tidak mau mereka hanya berfokus pada penjualan tiket saja. Yang padahal total dari pendapatan penjual tiket mereka tidak mumpuni untuk menjalankan program-program yang selanjutnya. Jangankan untuk menjalankan program, untuk menciptakan manajemen pengelolaan yang baik yang diisi sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi saja, itu tidak cukup. Karena tidak mungkin bisa menyewa tingkat sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi dengan pendapatan yang emang tidak mumpuni. Maka dari itu, saya tegaskan kembali, mari kita ciptakan suatu manajemen pengelolaan museum yang diisi oleh sumber daya manusia yang baik dengan anggaran yang mumpuni untuk menciptakan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Fortis Fortuna Adiovat. Keberuntungan akan selalu menyertai orang-orang yang berani. Terima kasih kepada pembicara pertama yang telah mengangkat masalah-masalah dan isu yang kini dialami oleh Museum Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Tim 2 SMA Negeri 1 Taman-Sari. Mari kita bahas solusi konkret dari masalah-masalah yang telah diangkat oleh pembicara pertama. Bagaimana cara kita mengatasi masalah sumber daya manusia dan manajemen? Pengembangan sumber daya manusia dan manajemen adalah solusi paling konkret yang telah kami pikirkan. Fokus utama perlu ditekankan kepada pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan institusi pendidikan. Program pelatihan juga perlu mencakup pelatihan teknologi, pelatihan manajemen, dan pelatihan pemasaran. Program pelatihan upskilling dan reskilling juga perlu terus dilakukan untuk menjaga relevansi di perkembangan era digitalisasi ini. Bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi, dan lain-lain juga menjadi pilihan yang baik dalam mengatasi masalah ini. Akan terjadi suatu kondisi simbiosis mutualisme di mana pihak museum akan mendapatkan inovasi dan kreativitas dari para mahasiswa dan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja dari museum. Selanjutnya adalah penerapan teknologi dalam infrastruktur museum. Melihat perkembangan teknologi di era globalisasi ini, sangat penting menerapkan teknologi dalam infrastruktur museum. Teknologi seperti VR, hologram, video animasi telah umum diterapkan di museum-museum luar negeri. Oleh karena itu, Museum Sumpah Pemuda perlu mengejar ketertinggalan teknologi dalam hal infrastruktur. Selanjutnya adalah solusi untuk peningkatan anggaran museum. Kami menawarkan beberapa solusi konkret untuk menangani masalah ini. Yang pertama adalah bekerja sama dengan guru-guru sejarah di Indonesia dan institusi pendidikan. Akan kembali terjadi simbiosis mutualisme di mana pihak museum akan mendapatkan peningkatan penjualan tiket dan pihak siswa akan mendapatkan pelajaran yang efisien secara langsung. Yang kedua adalah
menciptakan sebuah event di mana event ini akan sangat menguntungkan bagi museum karena akan meningkatkan penjualan merchandise dan juga meningkatkan ketertarikan pengunjung pada museum. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan para travel. Ini akan membuat museum lebih terkenal dan lebih mudah dijangkau oleh orang-orang di luar pulau museum tersebut. Sekian, terima kasih. Pengalaman adalah pelajaran terbaik dalam hidup. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari pembicara ketiga SMA Negeri 1 Taman Sari. Dari yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, kami mendapatkan poin-poin penting. Pertama, mengenai pengelolaan sumber daya manusia untuk pengembangan unit museum. Kita bisa tekankan sekali lagi, program pelatihan di berbagai aspek bisa menjadi salah satu solusi yang sangat menarik. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua, pelatihan di sektor teknologi, manajemen, dan juga pemasaran. Dan juga adanya mutualisme atau aliansi antara mahasiswa kampus dan juga museum. Ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Museum Sumpah Pemuda. Selanjutnya kita berbicara tentang teknologi. Teknologi yang disampaikan oleh pembicara kedua mengenai VR, hologram, dan juga video animasi yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh luar negeri jarang sekali kita temui di Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena permasalahan yang disampaikan oleh pembicara pertama, akibat kurangnya dana dan infrastruktur museum. Teknologi yang memadai akan bisa menciptakan pengalaman yang menarik dan juga membuat pengunjung ingin datang kembali di kemudian hari. Hal ini bisa meningkatkan tingkat kehadiran pengunjung di museum secara signifikan. Selanjutnya, kita bisa berbicara tentang event-event. Event-event yang telah disampaikan oleh pembicara kedua mengenai pameran-pameran makanan tradisional contohnya. Dengan adanya event-event ini, pengunjung yang hadir ke museum bukan hanya belajar saja, tetapi mereka bersenang-senang dan hal ini bisa meningkatkan tingkat kehadiran pengunjung di museum. Selanjutnya, untuk masalah anggaran, kita bisa bekerja sama dengan multi sektor seperti sektor pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk mendukung program ini bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian, terima kasih.